Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita memasuki awal bulan dan kita memulai ibadah raya disertai perjamuan kudus. Saudara boleh menyiapkan perjamuan kudus, anggur dan roti. Untuk itu segera kita memasuki ibadah raya dengan pujian kados, 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 yaitu kudus, kudus Tuhan. Kados, 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 kados.
membawa kita sujud di hadapan tahtanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau melakukan ini karena hanya Engkau yang layak disembah. Masuk ke hadirat-Mu, sujud di hadapan tahta-Mu. Terima kasih Tuhan. Sujud di hadapan tahta-Mu. Sujud di hadapan tahta-Mu, rendahkan diriku menyembah-Mu, ingatkan segala pengorbanan-Mu, lembutkan hatiku. Dengan apakah ku balas Tuhan? Apakah ku balas Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan? Hanya dengan sembah dan pujian, agungkan nama-Mu. Sujud di hadapan Tuhan, sujud di hadapan tahta-Mu, rendahkan diriku menyembah-Mu, ingatkan segala pengorbanan-Mu, lembutkan hatiku. Dengan apakah ku balas Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan? Hanya dengan sembah dan pujian, agungkan nama-Mu. Yeshua HaMashiach.
Terima kasih Tuhan, dengan semua yang telah Kau berikan. Dan kami boleh bersuka cita, sebab Engkau satu-satunya Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Allah itu baik. Mari kita bersuka cita dengan Dia, Allah itu baik. Yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan semua yang kuperlukan, bukan menyatakan perbaikannya. Saudara, saya percaya bukan satu kebetulan kita selalu mengingat kebaikan Tuhan. Sabanya Dia satu-satunya Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Allah kita heran besar dan besar. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, yang cinta kita semua berganti dengan limpah. Kita heran dan besar, Allah
Allah kita menakjubkan dan luar biasa. Mari kita tetap bersuka cita. Apapun boleh terjadi tapi tidak pernah berubah kasih setianya di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Tetap Engkau terlalu ajaib bagi kami. Kami akan melihat Tuhan di balik semua pergumulan ini. Engkau tetap ada, tidak pernah berubah. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Shalom kekasih Tuhan, kembali kita kepada persiapan hati untuk menerima firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami siapkan hati kami siapkan hidup kami untuk menerima berkat-berkat sorgawi. Tuhan, bukakan mata hati kami, bukakan mata pikiran kami, telinga kami untuk kami menangkap isi hati-Mu, firman kebenaran yang terus bekerja mengubah hidup kami sampai kami benar-benar menjadi ahli waris dari seluruh janji Allah. Dan kami tahu kami adalah anak-anak Allah yang mengasihi Engkau, yang telah dikasih, dan kami percaya untuk kami impartasikan kemuliaan-Mu setelah kami mengalami menjadi kesaksian yang heran. Kami mau sambut firman Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dengan porsi yang sama kami menerima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, saya percaya dimanapun Anda berada, saya berusaha untuk eksis dan jadi berkat juga teman-teman pelayanan yang lain. Kami semua sangat diberkati walaupun dalam keadaan ibadah streaming. Nah saudara, saya akan memberi satu tema mengenai berbahagialah orang yang miskin. Saudara, kalau dunia melihat orang miskin itu betul-betul merupakan golongan yang paling rendah. Tetapi Alkitab katakan berbahagialah orang yang miskin. Ada apa saudara dengan kalimat yang mengatakan berbahagia orang yang miskin? Saudara, saya ingin mengawali dengan satu ayat yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 3. Saudara, demikian firman Tuhan, Matius 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara, saya yakin sekali lagi kata miskin ini tidak disukai. Tetapi kenapa dikatakan berbahagialah? Karena yang pertama adalah di hadapan Allah. Kenapa saudara? Karena Tuhan mengatakan bahwa merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara, dulu saya berpikir tentang hal ini dan lama saya pikir
Gimana caranya ya? Miskin di hadapan Allah itu bagaimana ya? Sedangkan kita ini manusia yang mengerti tentang miskin itu hanya perkara-perkara dunia saja. Sehingga susah sekali mewujudkan itu di hadapan Allah. Tetapi tidak terlalu sulit kalau kita tahu bagaimana Yesus menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya untuk menjembatani antara miskin dan berbahagia, terutama di hadapan Allah untuk menerima kerajaan sorga. Saudara, mari kita membuka firman dan apa yang disimpulkan, kita belajar untuk betul-betul bagaimana firman ini memaknai hidup kita. Nah, itu yang penting. Jadi bukan sekedar firman didengar, diterima, tetapi firman itu berbicara khusus dan memaknai hidup kita. Ini paling penting, saudara ya. Kita dapatkan di Filipi 2. Saudara, di Filipi 2 ayat 5 ya sampai 8 gitu. Ada 4 ayat saja yang berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita mengambil Kristus itu menjadi teladan, ini tepat sekali. Karena penulis surat Filipi, Paulus kepada jemaat Filipi menganjurkan bahwa kita ini hidup sama. Ya, hidupmu bersama, menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa ya pikiran dan perasaan itu ya? Kita lihat ayat berikutnya, ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Kristus itu sama dengan Allah, tetapi ketika turun di dunia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak ada. Artinya apa saudara? Ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah saudara, kuncinya di sini. Kata miskin itu kuncinya di sini. Mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Jadi Kristus yang 100% Allah menjadi 100% manusia. Ayat yang ke-8 berkata demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, 2 hal saja yang saya boleh simpulkan. Mengosongkan diri, mengambil rupa, merendahkan diri. Cuman itu, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi artinya apa saudara? Ketika orang-orang Yahudi mengolok, ayo kalau memang kamu Tuhan, Raja atau Allah, tuh selamatkan aja dirimu sendiri. Saudara, bagi Yesus itu gampang loh. Kalau dia mau mendatangkan malaikatnya 2 batalion sudah selesai saudara. Apakah yang mustahil? Tapi di sini letaknya merendahkan diri. Saudara, mari kita belajar. Kalaupun kita punya, jangan semena-mena seperti kita ini yang paling punya di dunia ini saudara. Karena memang banyak orang seperti itu secara tidak langsung dia sudah sombong, sudah menempatkan dirinya dengan keangkuhan. Padahal maaf kata, kalau orang Kristen nih ya, harusnya yang dia tahu tidak ada sesuatu yang dia tidak terima dari Allah, itu tidak ada. Apalagi kalau kita baca dalam bahasa Ibrani di Perjanjian Lama, tidak ada kalimat kata kepemilikan, tidak ada. Tetapi sebagaimana diberikan Allah kepadaku, selalu ada tulisan begitu. Artinya apa? Kita ini tidak ada apa-apanya saudara. Nah kalau kita tidak ada apa-apanya, kita belajar merendahkan diri. Nah ini baru bisa mengambil rupa seorang hamba dan bisa berlaku miskin di hadapan Allah. Saudara, artinya apa? Tidak ada yang disombongkan. Memang tidak ada yang disombongkan loh saudara. Hari ini siapa kita saudara? Saudara, berapa kali ketika saya belajar sepeda motor nyaris jatuh, nyaris ditabrak, nyaris, aduh banyak yang namanya nyaris itu saudara. Tapi saya tahu hari ini sekalipun saya pernah terjatuh, pernah disenggol orang, bahkan disenggol mobil dan lain sebagainya, saya utuh saudara. Sementara orang lain baru jatuh aja saudara, bisa gegar otak, bahkan meninggal. Saudara, apa yang mau kita banggakan? Saudara, kita tidak bisa katakan bahwa wah saya jago sepeda motor, wah saya jago begini-begini. Tidak ada yang kita bisa banggakan. Saudara, lebih-lebih kalau menyanyi pelayanan di mimbar, oh tidak ada, sama sekali tidak ada. Sebab itu kadang-kadang kenapa kita harus latihan dulu saudara? Karena kita manusia penuh kekurangan, kelemahan. Dan pernahkah kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita ini miskin betul, enggak punya apa-apa. Saudara, kalau kita punya hati seperti itu, ini rahasianya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara,
Ini yang Tuhan sediakan. Sebab itu kerajaan sorga ini disediakan terus, saudara. Dengan Bapak di sorga, siapa yang mau punya ya? Siapa yang mau punya ya? Siapa yang menginginkan ya? Siapa yang membutuhkan? Bahkan diberikan dengan limpahnya. Cuman satu, saudara, syaratnya mengikuti Yesus. Dengan mengosongkan dirinya, mengambil rupa, merendahkan dirinya. Saudara, ini yang paling penting. Biasanya, saudara ya, air mengalir bukan di tempat yang tinggi, saudara, maaf. Air mengalir di tempat yang rendah. Sebab itu tidak ada kerendahan hati, tidak mungkin ada berkat-berkat. Saudara, berkatnya apa ya? Sombong tadi, saudara. Nah, ini yang rugi ya. Sudah sombong masih marah lagi, saudara. Saya mau memberi contoh. Contohnya apa, saudara? Mazmur. Saya akan berusaha singkat saja. Mazmur 37, saudara. Mazmur 37 ayat pertama mulai, saudara. Demikian bunyinya. Mazmur 37 ayat pertama, dari Daud dikatakan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Saudara, kalau orang itu miskin di hadapan Allah, saudara, ini paketnya orang miskin di hadapan Allah, ya sudah, mereka yang punya kerajaan sorga. Tetapi kalau ini tidak ada di hadapan Allah, paketnya seperti itu, maka mereka ada di luar. Nah, orang-orang yang di luar Tuhan ini gampang marah, gampang iri, saudara. Bahkan maaf kata ya, yang menipu, yang berbuat curang itu masih dikatakan berbahagia. Kebalikan, saudara, dengan apa adanya datang kepada Tuhan, itu kebalikan. Sebab itu hal kerajaan Allah ini tidak akan diberikan kepada orang-orang yang penuh hikmat, perbantahan, kemudian pemberontakan. Karena ini gambarannya satu-satunya pemberontakan. Ini dari Daud, saudara. Kenapa? Karena Daud mengalami bagaimana menjadi miskin dan menjadi kaya. Tapi itu semua Allah yang membuat. Saudara, satu kali ada raja seberang datang membawa kayu-kayu penaga dan lain sebagainya. Lalu mendirikan rumahnya Daud, istananya Daud. Tiba-tiba setelah jadi baru Daud ngomong gini, sekarang aku tahu Allah itu meninggikan aku. Lihat, saudara. Berarti tadinya apa? Daud itu miskin, tidak ada apa-apanya. Ketika dia dijemput untuk menikah dengan Michal, saudara, Daud ngomong, siapa aku nih orang miskin? Kenapa aku harus menjadi menantunya raja? Saudara, padahal itu sudah ketetapan karena apa? Dia sudah menang perang terus dan memang raja menetapkan hal itu, saudara. Tapi Daud miskin, dia miskin, saudara. Dia enggak ngomong dia kaya. Padahal nenek moyangnya kaya loh, saudara. Obed itu neneknya, saudara. Isai bapaknya, itu orang kaya. Siapa, saudara? Boas, suaminya Rut yang ada di Bethlehem, itu orang kaya. Tetapi apa kekayaan orang tuanya dia pegang? Kekayaan bapaknya dia bangga-banggakan? Kekayaan neneknya dia bangga-banggakan? Tidak. Dia tetap berdiri atas namanya sendiri. Aku ini orang miskin. Kenapa aku harus menjadi menantu raja? Tapi ketika orang lain datang membangunkan tempat itu, saudara, dia kaget. Oh, sekarang aku tahu Allah sedang meninggikan aku, meneguhkan kerajaanku. Itu sebabnya Daud dengan gampang saja dia katakan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ayat yang kedua, saudara berkata apa? Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Saudara, kaya sekaya-kayanya orang di dunia, saudara, nasibnya seperti rumput. Saudara, seperti tumbuh-tumbuhan hijau yang segera lisut, saudara, tidak akan pernah lagi dikenal orang. Bahkan tempatnya sendiri tidak mengenal dia. Saudara, ini Daud gak main-main mengumpamakan orang-orang yang tidak takut Tuhan dan orang-orang yang takut akan Tuhan. Antara orang marah, iri, dan orang yang bagaimana, kita lihat selanjutnya ayat yang ketiga. Saudara, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ini yang paling tidak disukai. Orang selalu berkata begini, sampai kapan ya kalau kita hanya bekerja begini menjadi kaya, saudara. Lihat, itu bentuk marah loh, saudara. Itu bentuk iri loh, saudara. Iri karena apa? Orang lain kok enggak mengerti dirinya sendiri. Itu juga ada, saudara. Siapa yang mengerti sesama ini loh, gak pernah mengerti. Jangan jauh-jauh, saudara. Suami istri aja gak ngerti isi hatinya kok. Suaminya punya keluhan yang paling dalam, istrinya gak ngerti kok. Istrinya punya keluhan yang paling dalam, gak ngerti. Saudara, apalagi orang lain. Saudara, kadang-kadang di dalam keluarga sendiri ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang tidak mampu. Saudara, mungkin yang bagian tidak mampu ini memikirkan, kenapa ya kakak-kakakku yang kaya ini tidak ngerti aku. Mungkin ngomong begitu, saudara.
Saudara, sekali lagi mungkin ini firman yang paling tepat. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Sekali lagi caranya seperti apa? Yesus meninggalkan teladan yang walaupun setara dengan Allah tidak dipertahankan hak itu. Mengambil bagian rupa seorang hamba dengan cara mengosongkan diri dan merendahkan diri. Saudara, kalau kita punya itu saudara, maka kita akan menjadi ahli waris dari seluruh janji Allah. Karena apa? Dialah sumber hidup kita saudara. Nah kalau kita melihat Daud katakan jangan marah, jangan iri. Karena apa? Pandangan kita, mindset kita itu selalu kepada orang kaya. Selalu kepada orang-orang yang lebih dari kita. Lalu kita menganggap aduh aku ini miskin. Sudah menganggap miskin masih marah lagi. Masih iri lagi. Tuhan bilang bukan yang seperti ini yang berbahagia. Yang berbahagia di hadapan Allah dengan inisial mengosongkan diri, merendahkan diri. Saudara, sudahkah kita punya itu? Kalau kita dibekali seperti itu, maka ayat ini tidak sulit bagi kita. Ayat ini mengatakan percayalah kepada Tuhan. Saudara, ini ada kelanjutannya, mereka mewarisi kerajaan sorga dengan cara percayalah kepada Tuhan. Dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Saudara, ini bukan sembarangan. Nanti di ayat berikutnya sampai Daud katakan orang benar anak cucunya tidak pernah meminta-minta. Dimulai dari mana? Lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Saudara, ketika masa sulit seperti ini, saya sering sharing dengan beberapa keluarga saya, teman-teman, orang-orang yang dekat. Saya bilang, Indonesia ini kaya loh. Tanaman demi tanaman bisa tumbuh. Ada negara-negara yang gak punya tanah, saudara. Ditanam apapun juga gak tumbuh. Saudara, Indonesia ini tumbuh. Tumbuh padi, tumbuh jagung, tumbuh. Itu kebutuhan pokok kita ada loh saudara. Kita bersyukur di Indonesia. Sayuran ada. Ayam bahkan hari-hari ini jadi harganya murah begitu saudara. Gak kepikir kan. Saudara, sebelum terjadi wabah ini ayam mahalnya seperti apa? Adik saya pernah telepon. Ayam tuh harganya 45.000 mentok. Manis itu harganya 40. Loh kok mahal? Di Kediri enggak loh, cuma 34. Enggak lama harganya turun sampai per ekornya sekian dan lain sebagainya. Saudara, waktu saya berpikir seperti ini saudara, saya ingat apa yang dinasihatkan Daud. Diamlah di negeri, berlakulah setia. Saudara, siapa hari ini dengan makan, minum, serba pas-pasan mau tetap melakukan yang baik, diam di negeri dan berlaku setia. Itu yang diperhitungkan Tuhan. Saudara, manusia enggak memperhitungkan. Siapa manusia yang memperhitungkan? Setia. Tetap seperti itu setia. Lalu apa saudara? Diam di negeri, tidak pernah kemana-mana, terus melakukan yang baik. Saudara, saya mendapat kesaksian seorang pendeta penjara saudara. Ini di Singapura. Puluhan tahun yang lalu saudara. Di penjara jadi pendetanya penjara saudara. Pendeta penjara itu mana ada kolektor saudara. Pendeta penjara cukupkah membiayai anak istrinya saudara? Pasti tidak cukup, tapi dia satu kali dipanggil di penjara sampai seterusnya dia tetap melakukan itu. Nah ini yang Tuhan mau saudara. Lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan tinggallah setia. Siapa ngira saudara? Satu kali saudara. Yang paling mengagetkan salah satu dari anaknya saudara. Ternyata punya restoran terbesar di dunia ini saudara. Nomor sekian, punya jumlahnya sekian-sekian. Orang tidak akan pernah mengerti itu. Tapi Tuhan sudah berjanji orang benar, anak cucunya tidak pernah minta-minta. Saudara, saya beritahu hari ini keluarga ini menjadi support pelayanan di seluruh dunia loh saudara. Berapapun dia support karena dia kaya banget. Kalau mau ditelusuri, anaknya pendeta di penjara, saudara saya beritahu. Itu sebabnya gak pernah salah kan Tuhan ngomong berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Karena mereka yang mempunyai kerajaan Allah. Saudara, kalau kita mau cepat-cepat ya sudah marah aja, iri aja dengan orang-orang yang berhasil. Tetapi orang-orang yang berhasil dengan melakukan tipu daya itu pun segera lisut seperti tanaman hijau-hijauan dan segera tidak ada. Saudara mau pilih di mana? Ayat berikutnya saudara. Ini nasihat-nasihat yang luar biasa dari Mazmur 37. Setelah ayat yang ketiga kita baca ayat yang keempat. Yang berkata demikian. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara, beberapa waktu ada orang angan-angan ini. Loh saya itu kepengen ini loh kok dapat ya. Loh saya itu baru batin ini kok dapat ya.
itu memang betul-betul hanya Tuhan yang menilik hati kita loh saudara. Dan bergembiralah akan Tuhan, ayat yang keempat, saudara tadi katakan apa di sini? Dan bergembiralah akan Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ini satu-satunya ayat, ya, satu-satunya ayat yang betul-betul mengatakan memberikan keinginan hati kita. Saya pikir layarnya bagusan gelap ya, jangan diganti-ganti ya. Saudara, kenapa? Ini tulisan jadi lebih jelas. Dan bergembiralah kala Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara, saya percaya Tuhan itu menilik isi hati dan memberikan kepada kita keinginan hati kita. Saudara, ayat yang kelima, ini ayat yang betul-betul membuat kita mengalami sukacita. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sudah, Tuhan seperti itu. Saudara, saya senang dengan seorang teman saya bilang gini, Pak, saya nggak punya pengalaman loh bangun gereja. Terus ya saya kepikiran gitu. Ya terus pikirono katanya gitu saudara. Kalau itu menghasilkan uang pikirono, nek aku tak tidur aja katanya. Wah, ada yang mikiri kok. Saudara, mari kadang-kadang kita nih menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, kadang dipikiri saudara. Teman saya bilang pikirono, nek itu menghasilkan uang pikirono katanya gitu. Nek saya tak tidur aja, bener loh saudara. Mikir itu kalau menghasilkan uang gak apa-apa saudara. Kalau gak menghasilkan uang, yuk kita melakukan firman Tuhan aja. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara, sharing berikutnya itu saya ingin begitu. Mari dikatakan Filipi pasal yang kedua tadi, ayat yang ke-6. Menaruh perasaan yang sama di dalam Kristus. Saudara, dikatakan ayat yang kelima, ya bukan 6, ayat yang kelima. Baiklah hidup kita, di sini kata hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, siapa bilang Kristus tidak mengalami penderitaan? Dia mengalami penderitaan. Cuman dia tidak berbuat dosa. Dia mengalami tekanan, dia mengalami kesesakan, dia mengalami dihina orang, saudara. Diolok-olok orang dan lain sebagainya. Dia mengalami itu semua. Saudara. Bukannya dia nggak mengalami, dia mengalami itu semua. Dan ketika dia mengalami itu semua, saudara, mari kita belajar. Ada satu ayat berbicara tentang perasaan nih ya, hati nih ya saudara. Saya akan membuka dua simpul saudara yang luar biasa. Yang hari-hari ini Tuhan bukakan sehingga saya berani menyampaikan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Saudara, karena ia mempunyai kerajaan Allah. Saya nggak ngomong kekayaan tapi yang empunya kerajaan Allah. Dan saya yakin namanya punya kerajaan Allah ini punya segala-galanya saudara. Lebih dari uang, lebih dari kedudukan, lebih dari apapun yang terbaik bahkan. Saudara, mari kita membuka ayat yang disimpulkan ini di dalam Yeremia 17 dimulai ayat yang kelima. Dimulai ayat yang kelima sampai yang ke-9 saudara. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Saudara lihat kalau kita baca ini tuh sepertinya memang sudah pernah dibaca. Tapi saya akan buka satu simpul ayat yang ke-9 untuk mengartikan ayat 5 sampai 7, ayat 5 sampai 6, 7 sampai 8. Kira-kira begitu ya. Karena ini ada dua. Begini bunyinya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, begitu saya baca satu ayat ini saya bilang, aduh ini paketnya Tuhan, saya itu gitu. Karena apa? Orang yang mengandalkan sesama, kekuatan sendiri pasti jauh dari Tuhan. Saya bilang, aduh Tuhan ini wis paket ini. Kemudian kita lihat ayat 6, ini kelanjutannya ayat yang ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara, ini apa namanya? Paketannya dari mengandalkan sesama dan kekuatannya sendiri. Karena apa saudara? Maaf, sederhana saja. Wong saya ini cuma bayangkan ayat ini, Tuhan itu menunjukkan saya begini. Kalau kita menjadi pelaku ini, maaf kata, saya membelakangi saudara. Jadi kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan, saudara berarti membelakangi Tuhan. Di hadapan kita ini Tuhanlah sumber hidup kita. Kalau kita membelakangi otomatis ini yang dikatakan di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Padang angus saudara, padang angus itu sudah betul-betul kering kerontang. Yang gak tahu karena apa. Di padang gurun, lebih-lebih lagi dikatakan di negeri padang asin. Ya jelas
itu makin nggak bisa ditanami. Sudah jelas padang gurun masih padang asin, bahkan tidak berpenduduk. Saudara, bukan berarti engkau tidak punya tetangga tetapi seperti nggak punya tetangga, punya saudara seperti nggak punya saudara. Saudara, pernahkah kau dan saya mengalami keadaan seperti itu? Pasti pernah. Karena apa? Kita tidak mengandalkan Tuhan sebagai sumber hidup kita. Sehingga yang terjadi ini semua kebalikan. Karena apa? Engkau membelakangi Tuhan. Saudara, ketika dengan sederhana Tuhan bilang, ya karena membelakangi aku, aduh saya dalam hati gogrok rasanya hati saya nih. Sejahat itu manusia terhadap Tuhan. Karena apa? Tuhan ingin kita percaya kepada Dia, menerima yang terbaik, tetapi sebaliknya, aku gak percaya kamu. Itu menyakitkan loh saudara. Seorang bapak yang kaya pergi dari rantau bekerja, karena mungkin gak pernah kirim surat, gak pernah apa, anak itu menganggap rendah bapaknya dan lain sebagainya. Karena apa? Mindset anaknya yang gak benar. Tapi bapaknya datang ini penuh kasih sayang, penuh apa segala macam. Coba langsung di stop, dihina. Bapaknya bisa berbuat apa? Ya cuma nunggu sampai anaknya sadar bahwa semua yang dibawa itu untuk anaknya, untuk keluarganya. Tapi berapa banyak kita sudah mengecewakan Tuhan lebih daripada seorang anak kepada bapaknya. Saudara, bayangkan Tuhan seperti apa. Saudara, sampai maaf kata dibandingkan ayat berikutnya. Ini ayat berikutnya, saudara. Ayat yang ke-7 maksud saya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi yang dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena apa? Yang pertama percaya, yang kedua mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan itu apa, terus diam gini, doa puasa terus, itu orang gak beres juga, saudara. Karena apa? Ada ayat yang lain yang gak pernah didengar. Kalau kamu malas jangan makan, tapi pergilah kepada semut, saudara. Itu firman Tuhan, jangan dipotong-potong hanya karena engkau katakan, oh diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Ya sudah, saya tak berpangku tangan sepanjang hari, siapa tahu Tuhan akan kirim hujan uang begitu, saudara. Enggak ada, itu mindset yang sesat, saudara. Karena itu sebabnya dikatakan engkau tidak punya pemimpin, engkau tidak punya gembala, karena pikiran kita sendiri yang menyesatkan kita, saudara. Tuhan gak akan pernah menunjukkan hal itu, saudara. Tetapi ketika engkau mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan, artinya apa saja yang engkau kerjakan, engkau yakin dari waktu ke waktu Tuhan harapanmu, Tuhan andalanmu akan membukakan jalan. Sampai diumpamakan apa, saudara? Ayat berikutnya, ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Namanya ditanam, saudara, bukan dipindahkan. Bukan pohon yang besar dipindahkan di sungai, itu enggak ada. Ditanam. Namanya ditanam ya dari buah, mungkin dari biji, mungkin dari cangkokan yang kecil, tapi yang pasti ya mungkin setingginya 20 cm, 30 cm, atau mungkin paling enggak setengah meter, tapi kan itu dari kecil, lalu lama-lama menjadi besar karena apa? Merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak pernah mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir tahun yang kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, ada beberapa orang katakan begini, loh Bu, sudah ada kebaktian, gak ada kolektor, saudara. Ada kebaktian aja saya gak pakai kolektor, saudara, pakai amplop ya toh. Apalagi sekarang, saudara, gak ada kebaktian, gak ada kolektor. Bu, kenapa masih memberi makan kepada orang-orang yang tidak mampu? Ya ini caranya beriman. Caranya beriman tetap mengalirkan berkat. Ketika dialirkan berkat-berkat yang baru akan mengalir juga. Itu namanya orang beriman. Sebab kalau kita bilang, aku percaya tapi gak melakukan apa-apa, mana mungkin. Apalagi tidak bekerja, ya gak mungkin. Mari saudara, minta sama Tuhan yang kecil sekalipun. Taruhlah itu semua andalan, pengharapan di batang airnya Tuhan. Karena apa? Engkau akan tidak mengalami panas terik. Dunia ini panas, saudara. Berita ekonomi panas, berita politik panas, saudara. Berita sakit penyakit panas, berita di mana aja nggak panas, saudara. Panas itu membuat kita betul-betul mengalami terik, ya, saudara. Tetapi justru ketika kita meletakkan hidup kita di batang air Allah, kita mengerjakan apa saja pasti dibuat hidup. Saya nggak ngomong engkau akan tumbuh begini, ya itu yang mau teologi ya begitu nggak apa-apa. Tapi yang pasti pohon itu tetap hidup. Saudara dan saya mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik dan setia dari perkara-perkara yang kecil. Saudara akan hidup, yang menghidupi Tuhan, dialah sumber hidup kita. Sampai dikatakan daunnya tetap hijau, gak pernah kuning,
gak pernah dipermalukan. Saudara, orang percaya gak pernah dipermalukan. Karena apa? Tidak khawatir dalam tahun kering. Dia ini tahun kering, bendahara saya Tuhan kok. Saudara ingat, kalau kita menghargai Sabat, kita akan makan dari pusaka Yakub. Pusaka itu artinya ada yang Tuhan simpan buat kita. Asal kita bekerja. Jangan diam saudara. Pasti kita kerja. Saudara, saya kerja. Saya hamba Tuhan, saya kerja. Kenapa gak kerja saudara? Kerja. Ya saya mengerjakan ini semua pelayanan. Saya mengerjakan apa yang saya bisa, entah itu masak, entah sibuk apa. Saya kerjakan sesuatu. Gak boleh diam saudara. Kalau diam pasti ada tekanan-tekanan yang lain yang dibuat iblis. Karena iblis suka memutarbalikkan firman Tuhan. Saudara dikatakan tidak khawatir dengan tahun kering. Dan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Saudara, itu yang menyenangkan Tuhan. Buah apa? Buah dari percaya kita. Buah apa? Buah dari kebenaran. Buah apa? Adalah buah bibir. Yang terus bersyukur dan memuliakan Allah. Itu buah. Saudara, ayat 9. Ini ayat kunci saudara. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Kuncinya di sini. Engkau mengandalkan sesama, engkau mengandalkan Tuhan. Kuncinya di sini. Hatimu ini di mana? Saudara, waktu saya baca ayat ini semua sampai di ayat 9, saya bilang sama Tuhan, aduh Tuhan, ternyata mengandalkan sesama atau mengandalkan Tuhan itu masalah hati, saudara. Hatimu ini di hadapan Tuhan ini apa saudara? Itu yang paling penting di dalam hidup kita. Saudara, kita gak bisa loh, gak bisa menipu Tuhan, sama sekali gak bisa menipu Tuhan. Coba saudara, ketika Yesus sudah bangkit, Yesus di mana? Gak ada yang tahu. 40 hari kan, sesekali dia ketemu ini. Thomas itu bilang apa? Kalau aku menyucukkan jariku ke tangan yang lubang terpaku dan ke lambungnya, baru aku percaya. Yesus dengar enggak? Oh enggak hadir kok. Ternyata dengar. Begitu murid-murid berkumpul dan pintu sudah ditutup, sudah dipastikan tutup semua. Yesus masuk di tengah mereka, langsung yang pertama dicari siapa? Thomas. Nih Thomas, cucukkan jarimu ke tanganku, ke lambungku. Thomas tuh langsung ngomong, ya Tuhanku, ya Allahku, kapok. Saudara, karena apa? Itu isi hatinya. Saudara enggak gampang loh. Mau ngomong ngandalkan manusia, ngandalkan kekuatannya sendiri, ngandalkan Tuhan semua. Ini termasuk di dalam hati. Hatimu ngomong apa? Saudara, kalau problem datang hatimu ngomong apa? Kalau kesenangan datang hatimu ngomong apa? Itu yang menentukan masa depanmu. Itu yang menentukan engkau berbahagia miskin di hadapan Tuhan. Dan betul-betul mewarisi kerajaan Allah atau engkau mewarisi kerajaan dunia atau kerajaanmu sendiri. Semua itu tergantung di licik hatinya. Lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya membatu. Siapa yang dapat mengetahuinya? Tuhan yang tahu. Saudara, mari kita belajar. Jangan berdolak-dalik. Sekali ngomong ya, sekali ngomong tidak. Jangan di mulut sama di hati lain. Di pikiran lain. Kalau itu terjadi, bertobat. Lebih baik engkau di hadapan Allah miskin supaya Tuhan segera memberikan kerajaannya kepada kita. Daripada kita didapati hatinya sudah membatu, fosilisasi, sudah kaku membatu, nggak bisa diapa-apain. Saudara tahu orang-orang tua kalau sudah biaknya, saudara sampai dikatakan begitu, sudah karakternya nggak bisa diubah. Karena dari mudanya harusnya berubah, enggak berubah, terus dibawa sampai tuanya ya begitu. Saudara, anak-anaknya cuman godek-godek nggak bisa apa-apa. Saudara, Tuhan enggak mau loh. Tuhan mau kita tetap fleksibel saudara. Fleksibel artinya saya maunya begini. Tuhan bilang enggak, ya ikut. Tuhan saya mau begini, enggak, ya ikut Tuhan. Itu baru hamba, itu baru mengosongkan diri. Saudara, Tuhan masih belum menemukan hamba yang seperti ini. Tuhan masih menemukan banyak Tuhan. Suaraku Tuhan. Khotbahku Tuhan. Doaku Tuhan. Kunya tuh loh saudara gak bisa hilang-hilang. Saudara saya yakin Tuhan gak pernah bisa bekerja apa-apa. Kerajaan surga gak bisa turun apa-apa. Saudara karena kita gak pernah ikut Tuhan. Maaf kata sedangkan Yesus saja. Yesus ada ayatnya. Aku melakukan segala sesuatu bukan dari diriku. Tetapi dikatakan sebagaimana Bapakku ajarkan. Jadi kalau Bapak tuh gak ngomong apa-apa dia diam aja saudara.
Mana peristiwanya? Waktu perempuan kedapatan berzina, semua orang sudah menghadapkan dia kepada Yesus dengan hukum Taurat. Yesus berbuat apa? Coret-coret saudara di tanah. Ada orang yang menteologiakan, oh dia mungkin gambar apa, oh mungkin dia nulis kata-kata. Sebetulnya enggak saudara. Yesus juga enggak tahu mau berbuat apa. Saudara ngerti? Kalau enggak Bapak itu yang memberi, enggak tahu loh mau berbuat apa-apa. Akhirnya hikmatnya turun. Hikmat itu selalu datangnya dari atas. Kalau itu ada di Yakobus. Kalau hikmatnya manusia beda saudara. Langsung dia punya, wah ini. Lalu yang dimuliakan siapa? Dirinya. Kalau hikmat yang dari atas, yang dimuliakan ya Bapak di sorga, dirinya bukan apa-apa. Bukan apa-apa saudara, dan saya bukan apa-apa saudara. Kalau engkau tidak mengerti itu nggak bisa jadi hamba, bukan mengosongkan diri, apalagi suruh merendahkan diri, ambil rupa seorang hamba, sampai mati dia kayu salib, tidak bisa. Itu sebabnya nama di atas segala nama tidak diberikan sama seperti Kristus yang di dalamnya kita beroleh keselamatan. Karena apa? Sangat berkenan kepada Bapak di sorga. Sekarang loh Bapak itu cuma minta kita ikuti saja Yesus. Susahnya luar biasa. Berapa banyak, saya nggak ngomongin orang lain. Saya stuck khotbah, saya stuck nyanyi, stuck doa. Karena mau ada muncul mau punya kukunya nih loh yang keluar terus. Gak bisa saudara. Saudara, ini pelajaran yang paling penting dari seluruh khotbah saya yang berkaitan dengan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saudara, kalau tidak kita akan terus sombong saudara. Adu argumen sama Tuhan, adu pengalaman sama Tuhan, adu ini itu, gak jadi. Lama-lama kita bukan hamba. Sekalipun sudah mendoakan banyak orang, sekalipun sudah nubuat banyak dan lain sebagainya. Karena kamu tidak melakukan kehendakku kok kata Tuhan. Saudara, itu paling mengerikan. Sebab itu jangan jadi hamba-hambaan saudara, hamba Tuhan beneran. Jangan jadi anak-anakan saudara, anak Tuhan yang beneran saudara. Jangan jadi doa-doaan saudara, doa yang sungguh-sungguh besar manfaatnya saudara. Tidak ada cara yang lain saudara. Jangan ada kelician, jangan ada tipu muslihat, jangan cari kepentingan diri sendiri. Kalau mau menyerahkan, serahkan semua sampai Tuhan ambil alih. Tinggal Tuhan kehendakmu apa bukan, itu doa yang paling luar biasa dan doa orang dewasa bagi saya. Dan saya mau terus belajar di sana. Saudara, selama kita ya dan tidak, pasti ini jalannya siksak terus, pasti ada yang tidak benar. Tapi kalau kita ya katakan ya, tidak katakan tidak, lebih dari itu jahat. Saudara, firman Tuhan juga berkata gitu. Saya kadang-kadang lihat orang seperti aduh banyak doa aja dah. Karena apa? Susah, kualitasnya seperti apa. Jangan loh sampai usia kita tertentu didapati licik hatinya. Dan dikatakan lebih dari segala sesuatu dan hatinya membatu. Siapa yang dapat mengetahuinya? Tapi Tuhan tahu saudara. Tuhan itu lebih besar dari hati kita. Sebab itu saudara, Yohanes katakan kalau di antara kita ada yang berdosa datang kepada Tuhan. Dia akan mengampuni dosa kita. Dan karena Tuhan lebih besar dari hati kita, itu paling melegakan soal hati kita. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah saudara, saya tidak berpanjang, tetapi mengenai berbahagialah orang yang miskin, tidak ada contoh yang lain kecuali Kristus. Karena kita harus di dalam hidup ini bersama menaruh perasaan, pikiran, kehendak sama seperti Kristus saudara. Dan kita belajar seperti apa yang dialami Daud. Belajar juga seperti apa yang ditulis oleh Yeremia. Untuk itu mari kita berdoa. Dan kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Karena kami tahu ini kesempatan kami belajar. Ketika kami belajar ada bagian-bagian yang memang harus ditegur. Ada bagian-bagian yang harus dibersihkan, harus dikerat, harus dibuang. Supaya kami murni percaya kepada Engkau. Sepenuhnya berserah kepadamu baik di dalam kehidupan sehari-hari. Terutama dalam pelayanan. Kami tidak ada sedikit pun cari keuntungan sendiri. Tapi kami serahkan, maka Engkau akan bertindak. Engkau akan ambil alih, Engkau akan bukakan. Engkau akan berikan pewahyuan, Engkau akan singkapkan banyak hal. Karena kami tahu ketika hati berbalik, Engkau akan selubung itu akan
akan dibukakannya. Engkau akan buka itu, dan di mana ada Roh Allah di situ ada kemerdekaan. Engkau tidak membiarkan kami terus di dalam perhambaan, kepalsuan, tipu melusirat, kepentingan sendiri, tetapi kami murni untuk Engkau. Kalau ya di atas ya, kalau tidak di atas tidak. Dengan demikian kami selalu merendahkan diri, mengosongkan diri dan belajar, terus belajar sampai kami diperkenan kepada Tuhan. Dan terima kasih, sekalipun kerajaan Allah sudah datang, sedang datang, kami tetap mengambil rupa seperti Kristus, mengosongkan diri, merendahkan diri, dan terus mempersilahkan Engkau yang utama. Itu sebabnya Engkau disebut Alfa dan Engkau disebut Omega. Engkau terus, Engkau segala-galanya. Kami adalah hamba kebenaran, hamba sukacita sorgawi, hamba dari kebenaran dan memerdekakan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Kami ingat seperti keledai, hanya dipakai, diambil, setelah itu dia dipuji-puji karena ada Tuhan di dalamnya, dan kami bukan siapa-siapa. Terima kasih Tuhan. Kami hendak menyiapkan hati kami untuk perjamuan kudus. Mari saudara yang di rumah, saudara dimanapun engkau berada, kita sedang masuk di dalam doa puasa hari-hari ini sampai nanti akhir Mei. Dan tentunya juga saat ini kita ambil roti, kita angkat bersama-sama. Dan setelah kita amenkan, kita akan minum juga anggur. Dan kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur. Bapak, terima kasih buat roti ini. Kami boleh angkat bersama-sama. Kami boleh mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Kami tahu Tuhan, Engkau yang ada di sini. Bentuk roti, anggur, di mana kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara, bukankah anggur ini juga merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap pribadi mengucap syukur kepada Tuhan. Terutama engkau yang lemah tubuhnya, yang sakit, katakan, bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkan. Aku yang diampuni, dia mati bagiku dan aku mau hidup untuk kebenaran. Bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkan. Apapun kebutuhan saudara hari ini, Tuhan tetap ada. Dulu, sekarang dan selama-lamanya. Terutama Tuhan di awal bulan ini, anak-anakmu membawa persembahan perpuluhan. Entah dikirim di rumah Allah, entah dititipkan, entah itu ditransfer. Kami percaya Tuhan, semua ini bagi kemuliaan namamu. Untuk itu Tuhan, kami mau bersama-sama katakan, dikatakan tentang perpuluhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita baca, 2, 3. Saya membawa seluruh persembahan perpuluhan ini ke dalam rumah Tuhan, supaya ada persediaan di rumah Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan semesta alam, bahwa Tuhan akan membukakan bagi saya tingkap-tingkap langit dan mencurahkan segala berkat-berkatnya kepada saya sampai berkelimpahan. Tuhan akan menghardik bagi saya belalang pelahap supaya tidak dihabisinya hasil tanah usaha saya. Dan supaya jangan pohon anggur di padang usaha saya, jangan tidak berbuah, tapi berbuah lebat. Sebab sungguh dahsyat firman Tuhan semesta alam. Dan semua ini saya yakini terjadi pada saya oleh anugerah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita proklamirkan perkataan-perkataan positif. 2, 3. Saya diberkati dengan hikmat yang luar biasa dari Tuhan dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Saya diberkati dengan kreativitas, keberanian, kemampuan dan kelimpahan. Saya diberkati dengan kemauan yang kuat, penguasaan diri dan disiplin pribadi. Saya diberkati dengan keluarga yang luar biasa, teman-teman yang baik, kesehatan yang baik, dengan iman, perkenanan dan kepuasan. Saya diberkati dengan kesuksesan, kekuatan ilahi, promosi dan perlindungan ilahi. Saya diberkati dengan ketaatan hati dan gambar diri yang positif.
Setiap kutuk dan perkataan negatif yang pernah diucapkan terhadap saya dipatahkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya diberkati di negeri ini, di kota ini, pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Tuhan memberkati segala yang saya kerjakan menjadi sukses dan berhasil. Saya menyatakan bahwa saya adalah orang yang diberkati. Saya berterima kasih sebab semua ini terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya minta Pak Jo doa syafaat dan tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih setiap kami hidup dalam kasih karunia dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan berkat-Mu juga turun atas bangsa kami. Perlindungan-Mu turun atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan belas kasihan-Mu untuk bangsa ini. Sehingga kami percaya Engkau menyertai semua pemerintahan dari pusat sampai yang terbawah. Juga untuk semua koordinasi di menteri. Juga untuk menteri-menteri kesehatan sampai yang terbawah Tuhan, tugas-tugas petugas medis kami percaya Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan, mereka boleh bekerja untuk memberkati bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami boleh dibebaskan dari segala sesuatu yang tidak baik, baik virus corona, baik apapun itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia-Mu Tuhan turun atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan buat stabil yang ada di bangsa kami, baik politik, baik ekonomi, baik keamanan, semua kondusif Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia. Kami percaya biar mereka tetap cinta akan Kau, melekat akan Kau, dan boleh hidup di dalam iman di dalam Kau. Sehingga kami percaya keluarga-keluarga tetap mencintai Engkau, tetap keluarga-keluarga tetap punya mesbah doa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Kau dahsyat dan ajaib. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga Kediri di dalam tangan-Mu, kota dan kabupaten. Kami percaya semua ada dalam kasih karunia dan anugerah-Mu. Berkat-Mu atas Kediri, perlindungan-Mu atas Kediri, sesuai dengan janji-Mu dalam Mazmur 91 terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan sebentar kami akan pulang, kami percaya penyertaan-Mu untuk setiap kami, sehingga kami boleh pulang ke rumah kami masing-masing dalam kondisi selamat dan tidak kurang satu apapun. Dan kami juga boleh melakukan aktivitas selanjutnya. Kami percayakan semua doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri sabari ini. Tuhan adakan syukur berkat mengalir dari tahta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam Yesus Kristus. Doa-doa kita disempurnakan. Terimalah dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tak mungkin menjadi mungkin. Oleh kuasa kasih karunia Tuhan bekerja mulai sekarang sampai Maranatha hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.